Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Anwinfa di segmen Ruang Advokat Menjawab. Terima kasih kepada Sobat Ram yang terus bertanya, berkomentar di kolom komentar kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu menjawab pertanyaan Sobat Ram. Dan juga mudah-mudahan kami bisa memberikan edukasi yang baik agar masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Sobat Ram itu tentu bisa selesai dengan cara baik-baik. Dan terima kasih juga kepada Sobat Ram yang telah berlangganan di paket Ram Law Office. Mudah-mudahan paket berlangganan Sobat Ram bisa bermanfaat dalam menyelesaikan masalah hukum Sobat Ram. Dan seperti biasa, saya kembali hadir bersama Sobat Ram adalah untuk menjawab pertanyaan Sobat Ram. Kali ini berbicara masalah hukum keluarga, di mana ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kenapa sekarang kok saya mau daftar gugatan perceraian harus pisah 6 bulan dulu. Nggak bisa daftar kalau nggak bisa 6 bulan. Ini aturannya seperti apa sih Pak? Nah, aturan-aturan seperti ini kadangkala bagi masyarakat awam tidak paham, dan ketika sudah jauh-jauh datang ke pengadilan ternyata ditolak. Akhirnya masyarakat merasa kecewa, dirugikan, dan segala macamnya. Nah, untuk itu saya mencoba memberikan penjelasan sebenarnya kepada Sobat Ram. Dalam konteks perceraian, saya sampaikan dan saya tegaskan, saya tidak merekomendasikan terjadinya perceraian. Kalau bisa, rumah tangga itu harus hidup rukun, harmonis, dan sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin di luar sana banyak pasangan suami istri yang memang harus bermuara ke pengadilan karena faktor misalkan kekerasan, perjudian, pemabuk misalkan. Ya, mungkin bisa dimaklumi, tetapi secara prinsip saya tegaskan kembali, saya tidak merekomendasikan perceraian. Namun sebagai sebuah edukasi hukum, sebuah informasi yang harus saya sampaikan, maka hari ini saya sampaikan. Terkait dengan alasan perceraian dulu. Alasan perceraian itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam yaitu pasal 116 sebenarnya ada 8 alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, yang pertama secara singkat saja, intinya adalah apabila pasangan ini berbuat zina, kemudian menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang memang sudah susah untuk disembuhkan. Yang kedua, apabila salah satu pihak itu meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada yang kabar. Kemudian yang ketiga itu adalah apabila salah satu pihak itu pasangan mendapatkan hukuman penjara dengan ancaman 5 tahun. Kemudian yang keempat itu adalah salah satu pihak pasangan atau melakukan pelanggaran kekejaman seperti penganiayaan berat ya itu bisa menjadi alasan. Yang kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, salah satu pihak itu mendapatkan cacat atau tidak bisa menjalankan lagi kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dan kemudian yang keenam itu di antara pasangan suami istri ini terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Dan kemudian yang ketujuh itu kalau suami melanggar taklid talak. Dan yang kedelapan apabila salah satunya pindah agama atau murtad. Nah, terkait dengan alasan harus pisah 6 bulan, memang itu alasan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung, khususnya Kamar Agama, artinya berlaku bagi pasangan suami istri yang beragama Islam yang menikah secara hukum Islam. Nah, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan setiap tahun itu rapat pleno, di mana dari rapat pleno ini memberikan sebuah gambaran atau sebuah edaran. Nah, edaran inilah yang sekarang diberlakukan di seluruh pengadilan agama. Di mana di dalam surat edaran itu atau yang dikenal dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 1 tahun 2022 itu pada intinya dalam upaya mempertahankan rumah tangga dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Artinya Mahkamah Agung berusaha agar perceraian itu tidak terlalu mudah. Maka
dibuatlah butirnya. Butir yang pertama yaitu perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin. Itu bisa dikabulkan apabila setelah minimal 12 bulan, artinya sudah setahun tidak adanya beri nafkah dan segala macam, maka perceraian bisa dikabulkan. Atau yang kedua, apabila perkara perceraian itu dengan alasan terjadinya persisahan atau pertengkaran secara terus-menerus, dapat dikabulkan apabila dalam proses persidangan memang faktanya perselisihan itu terjadi terus-menerus, atau, nah ini ada kata atau, apabila pasangan suami istri ini sudah pisah lebih daripada 6 bulan. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Dalam SEMA ini mengatakan atau, artinya bisa perselisihan terus-menerus atau pisah 6 bulan. Tetapi prakteknya pengadilan hanya mengambil satu opsi. Inilah yang menjadi persoalan di lapangan. Bunyi SEMA ini ditafsir harus 6 bulan, padahal seharusnya tidak. Nah, namun karena hakim itu mungkin takut dapat pemeriksaan dan lain-lain, ya ikut aja SEMA ini. Itu. Jadi ini harusnya tidak seperti itu. Hakim itu adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan dan memutus. Bahkan demi keadilan, ya SEMA semacam ini harusnya bisa dikesampingkan. Jangan sampai adanya SEMA seperti ini akan menjadi transaksi yang tidak baik nanti. Takutnya nanti di lapangan SEMA ini dimanfaatkan oleh oknum yang nakal, misalkan ya suami atau istri atau siapapun yang digugat, kemudian dia punya uang, ya agar gugatannya tidak diterima atau NO, ya mungkin saja SEMA ini sebagai celah untuk bermain. Jadi ini ada plus dan minusnya. Satu, memang bagus untuk mencegah perceraian agar tidak terlalu banyak terjadi di Indonesia, tetapi perlu digarisbawahi juga SEMA ini memiliki potensi tindakan oknum nakal di pengadilan seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah harus pisah 6 bulan? Kalau berbicara soal inti daripada SEMA ini, tidak harus sebenarnya. Kalau sering terjadi terus-menerus, maka ini bisa dikabulkan. Atau pisah 6 bulan. Artinya alternatif, bisa ribut terus-menerus, atau pisah 6 bulan. Nah, namun memang faktanya di lapangan pengadilan, bagian informasi atau apa, mereka tidak paham redaksi bahasanya, mereka cuma ambil kesimpulan saja. Kalau mau daftar harus pisah dulu 6 bulan. Inilah yang salah paham. Jadi sebenarnya perlu diluruskan. Jadi itu jawaban saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada Sobat Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.